Selamat siang pemirsa, Frame News kembali hadir bersama saya Muhammad Habibi yang akan menemani Anda dalam beberapa waktu menit ke depan untuk mengabarkan berita di akhir pekan pada segmen Frame Journey. Di setiap detik menghadirkan yang terbaik dari negeri kita. Frame Journey di setiap langkah, mari bersama dalam harmoni kita. Nah pemirsa, siapa yang belum kenal dengan kelapa kopior? Frame Journey edisi hari ini akan mengenali Anda bagaimana budidaya kelapa kopior terbesar di dunia. Ada yang tahu tempatnya? Langsung saja, berita selengkapnya di Frame Journey. Kota Bogor merupakan kota hujan. Tetapi, siapa sangka ternyata Kota Bogor adalah kota yang memiliki kebun produksi kelapa kopior terbesar di dunia. Tepat di Pusat Penelitian Kelapa Sawit Unit Bogor, PT Riset Perkebunan Nusantara, di Ciomas, Pasir Kuda, Kecamatan Bogor Barat. Kebun kelapa kopior ini memiliki total luas 50 hektar yang dibagi menjadi dua tempat, yaitu di Ciomas dan di Cibodas, Ciampea, Bogor. Dengan luas 50 hektar, kebun kopior ini berada di angka produktif sebanyak 5.300 pohon dengan produktivitas sebanyak 27.000 butir kopior per bulannya. Tak hanya buah kopior, melainkan juga tersedia bibit untuk siap dibeli sebanyak kurang lebih 6.000 bibit. Perbedaan kelapa kopior dengan kelapa biasa yang paling utama adalah bentuk daging di dalamnya. Di mana kelapa biasa semua dagingnya itu menempel sempurna dengan batoknya, sementara kelapa kopior ini karena ada kelainan genetis di mana ada salah satu enzim yang absen di dalamnya, sehingga si daging buah ini semacam terlepas. Kemudian juga selain itu teksturnya jauh lebih remah dan empuk dibanding kelapa biasa. Nah, dengan adanya kelainan langka atau perbedaan karakteristik kelapa kopior dengan kelapa biasanya, sehingga di kebun kopior Bogor ini kelapa kopior diproduksi khusus menggunakan cara kultur jaringan atau in vitro dengan teknik embryo rescue, yang artinya menyelamatkan embrio induk dan diproses di dalam laboratorium dan dengan aplikasi bioteknologi media tanam agar. Proses penyelamatan embrio ini perlu cara khusus serta higienis agar berhasil menjadi bibit. Setelah proses in vitro dilanjutkan dengan tahap aklimatisasi yang dimana plantlet atau bibit yang siap untuk dipindahkan ke media tanah dan ditempatkan di sungkup greenhouse. Bibit kopior yang disungkup juga pastinya dikelompokkan berdasarkan umurnya dimulai dari 1 bulan, 3 bulan hingga menjadi bibit dewasa yang tidak disungkup lagi. Pada setiap prosesnya, dimulai dari proses lab, bibit hingga menjadi pohon, pastinya diberikan keterangan waktu untuk bisa memonitoring perkembangan kopior. Meski sudah banyak pohon yang besar, tetapi kopior Bogor masih tetap menanam bibit kopior baru. Range waktu yang ditempuh dari proses penanaman hingga berbuah selama 3-4 tahun. Kopior siap dipanen di usia 11 bulan sejak pohon berbunga, dengan jumlah 10 butir setiap pohonnya. Untuk kebaikannya sendiri dibanding dengan kelapa biasa sebetulnya karena ada proses terlepasnya itu tadi, sehingga menyebabkan aktivitas mikroba dan probiotik baik juga di dalam buahnya itu jauh lebih aktif, sehingga dia memberikan efek antioksidan yang jauh lebih tinggi daripada kelapa biasa. Di balik manfaatnya yang kaya, terdapat dua tipe pengembangan kelapa kopior, yaitu tipe dalam dan tipe genjah. Perbedaan fisik antara keduanya adalah jika tipe genjah lebih pendek dan banyak buahnya dibanding tipe dalam. Untuk saat ini, kopior Bogor sudah tidak memproduksi dengan tipe dalam, melainkan dengan tipe genjah saja. Pusat Penelitian Kelapa Sawit Unit Bogor ini secara rutin membuka kloter-kloter pelatihan tiap tahunnya. Itu untuk kalangan umum yang mau belajar tentang budidaya kelapa kopior, khususnya yang in vitro ini, yang dibudidayakan melalui proses embryo rescue, dari mulai proses pembibitannya, budidaya, panen hingga pasca panennya. Selain pengembangan bibit dan budidaya buah kopior, Kopior Bogor juga berinovasi dengan cara hilirisasi buah kopior yang diolah menjadi produk minuman, supaya masyarakat bisa lebih mengenal apa itu kopior. Bahkan peluang pencapaian keuntungan sudah berada di angka 200%.
Harapan kami sih di Kopior Bogor utamanya adalah kami sangat ingin Kopior ini jauh lebih luas dikenal, terutama untuk kalangan yang rentang usia muda, karena di pasaran ini banyak produk-produk yang mengatasnamakan Kopior tapi tentunya itu bukan Kopior yang asli. Makanya kami saat ini fokus untuk diedukasi mengenai komoditas Kopiornya itu sendiri. Dengan nanti masyarakat sudah teredukasi, kami juga berharap masyarakat juga berminat untuk membudidayakannya, sehingga buah yang hanya ada di Indonesia ini itu bisa semakin luas tersebar, terus juga yang menikmati juga semakin banyak, baik menikmati buahnya maupun menikmati hasilnya dari upaya-upaya pergerakan perekonomian yang bisa dihasilkan dari kelapa kopior ini. Kopior Bogor 100% asli kopior. Indonesia memiliki kekayaan alam yang berlimpah. Kita sebagai warga Indonesia harus bangga dan ikut melestarikan alam Indonesia. Salah satu upayanya merupakan budidaya kelapa kopior. Sehingga, kelapa kopior yang langka dan unik dengan teksturnya ini tidak punah dari peradaban. Dari Bogor, Jawa Barat, Indah Aryani melaporkan untuk Frame Journey. Baik pemirsa, berita tadi dari Frame Yunis sekaligus menutup berita kita pada akhir pekan kali ini. Saya, Muhammad Habibi, dan juga tim yang bertugas pamit undur diri. Selamat siang, selamat beraktivitas, dan juga sampai jumpa.